Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, materi kali ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, masih di aplikasi turunan yang akan saya bawakan untuk submateri ketiga, aplikasi dari turunan fungsi aljabar oleh saya sendiri. Oke, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Untuk contoh aplikasi turunan fungsi aljabar yang akan kita pelajari pada bab ini ada 4. Menentukan nilai ekstrim sudah dibahas di pertemuan awal. Menentukan gradien garis singgung sebuah fungsi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu fungsi jarak. Dan pertemuan berikutnya menentukan selang kemonotonan fungsi. Langsung aja kita lihat ilustrasi berikut ini. Perhatikan ya, Pak Toto ini mau pergi jalan-jalan liburan ke Hawaii. Beliau menuju ke bandara. Nah, beliau tidak boleh terlambat karena takut ketinggalan pesawat. Jarak antara posisi beliau saat ini dengan bandara dalam fungsi satuan waktu adalah ST sama dengan 50T kuadrat plus 50T plus 0,5. Nah, beliau harus cepat sampai. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Toto untuk sampai ke bandara agar cepat sampai? Untuk menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu fungsi jarak, tadi kita keep dulu ya, belum dijawab ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kecepatan adalah turunan dari fungsi jarak dan atau VT sama dengan X aksen T. Yang kedua, percepatan adalah turunan dari fungsi kecepatan atau AT sama V aksen T. Nah, dengan PT adalah fungsi jarak, ST adalah fungsi jarak, VT adalah fungsi kecepatan, AT adalah fungsi percepatan, dan T adalah variabel satuan waktu yang dipakai biasanya X. Kali ini kita pakainya T variabelnya. Oke, kita udah belajar di SMP tentang jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Seperti ini rumusnya ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita akan membuat segitiga SVT seperti ini. Jarak, kecepatan, waktu. Caranya untuk mencari satu sisi tinggal ditutup sisi yang diinginkan. Jika mencari jarak, kita tutup jarak, maka jarak itu kecepatan dikali waktu karena sejajar. Mencari kecepatan, kita tutup kecepatan, maka jarak dibagi waktu karena atas bawah. Jika waktu kita tutup waktu, maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Begitupun dengan segitiga WAT, kecepatan, percepatan, dan waktu. Oke, kita lanjut. Nah, chart jarak, kecepatan, dan percepatan itu adalah sebagai berikut. Fungsi jarak itu ST, kita turunkan, maka menjadi fungsi kecepatan. Kita turunkan, kemudian diturunkan menjadi fungsi percepatan atau AT. Jadi turunan fungsi jarak adalah fungsi kecepatan, turunan fungsi kecepatan adalah fungsi percepatan. Seperti ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal, tidak perlu berlama-lama. Contoh soalnya saya buat 2 seperti biasa. Soal yang pertama adalah soal cerita, Pak Toto akan liburan ke Hawaii. Soal cerita yang tadi sudah kita bahas di awal. Beliau harus sampai di bandara dalam waktu 6 menit. Jarak posisi Pak Toto saat ini ke bandara adalah 50T kuadrat plus 50T plus 0,5. Berapa kecepatan dan lama waktu yang dibutuhkan Pak Toto agar tidak terlambat sampai bandara? Kemudian, soal yang kedua. Diketahui suatu benda bergerak dengan fungsi jarak ST sama dengan 5T pangkat 3 dikurang 30T pangkat 2 ditambah 45T dikurang tambah 30. Maka dengan satuan waktunya dalam detik dan jaraknya dalam meter. Maka tentukan besar posisi awal, kecepatan awal, dan percepatan awal benda tersebut. Posisi kecepatan dan percepatan benda tersebut dalam waktu 4 detik.
dan waktu yang dibutuhkan hingga benda tersebut berhenti. Pembahasan soal nomor 1 kita lihat. Kita menggunakan chart segitiga SVA. Jadi kita chart dulu ya. Kita pakai chart dulu. VT sama dengan X aksen T. Kita turunkan X aksennya yaitu 100T ditambah 50. Maafin typo, ditambah ya. Gunakan segitiga SVT. Kita juga bisa memperoleh rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu 50T kuadrat tambah 50T tambah 0,5 dibagi T. Ini adalah persamaan kedua. Kita buat persamaan 1 sama dengan persamaan 2, maka 100T min 50 sama dengan 50T kuadrat plus 50T plus 0,5 per T. Kita kalikan kedua ruas dengan T agar penyebutnya dihilangkan. Jadi 100T kuadrat tambah 50T sama dengan 50T kuadrat tambah 50T ditambah 0,5. Kita pindahkan ruas ke kiri sehingga 50T kuadrat sama dengan setengah. Ya, 50T dengan 50T-nya bisa dicoret, 50T kuadrat pindah ke kiri, 100T kuadrat kurang 50T kuadrat adalah 50T kuadrat, 0,5 kita rubah menjadi setengah agar mempermudah perhitungan. Kita kalikan 1/50 agar T kuadratnya sama dengan 1/100 atau T-nya sama dengan 1/10 jam. 1/10 jam itu dirubah ke dalam menit, 1/10 dikali 60, jadinya 6 menit. Tapi ketika kita mau substitusi T-nya masih dalam 1/10 ya, karena masih dalam jam persamaan pertama. Jadi VT 100T plus 50, T-nya disubstitusi 1/10, jadi 100 dikali 1/10 tambah 50 atau 60. Karena masih dalam jam, jadi 60 km per jam. Oke. Jadi kesimpulannya adalah Pak Toto harus sampai bandara dalam waktu 6 menit dan dengan kecepatan 60 km per jam. Kita lanjut untuk nomor 2. Pembahasan nomor 2, kita pakai chart ya. Kan ST sama dengan 5T pangkat 3 dikurang 30T kuadrat tambah 45T tambah 30. Sehingga untuk mencari VT-nya kita turunkan. Jadi VT sama dengan 15T pangkat 2 dikurang 60T tambah 45. Untuk mencari AT atau percepatan kita turunkan lagi. Jadi AT sama dengan 30T min 60. Oke, kita lanjut untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang A, yang dimaksud dengan kecepatan awal adalah posisi awal, kecepatan awal dan percepatan awal adalah pada saat T sama dengan 0. Jadi tinggal kita substitusi T-nya menjadi 0. Jadi S0 sama dengan 5 kali 0 pangkat 3 dikurang 30 kali 0 pangkat 2 tambah 45 kali 0 tambah 30, yaitu 30 meter, karena S adalah jarak dalam meter. Kemudian untuk mencari V atau kecepatan, 15 dikali 0 pangkat 2 kurang 60 kali 0 tambah 45, yaitu 45 meter per detik atau M per S. Untuk mencari percepatan awal yaitu A0 adalah 30 kali 0 dikurang 60 yaitu min 60 meter kuadrat per S. Nah, artinya minus adalah atau negatif adalah perlambatan. Jadi bukan dipercepat tapi diperlambat kendaraan tersebut. Oke, kita lanjut untuk posisi pada saat T sama dengan 4 detik. Pada saat T sama dengan 4 detik kita tinggal substitusi T-nya menjadi 4, yaitu 5 kali 4 pangkat 3 dikurang 30 kali 4 pangkat 2 tambah 45 kali 4 tambah 30, yaitu 5 kali 64 dikurang 30 kali 16 tambah 180 tambah 30, yaitu 50 meter. Untuk V4 kita substitusi 15 kali 4 pangkat 2 kurang 60 kali 4 tambah 45, yaitu 15 kali 16 kurang 240 tambah 45, yaitu 45 meter per second atau meter per detik. Kemudian A4-nya 30 kali 4 kurang 60, yaitu 60 meter kuadrat per second. Ini baru disebut percepatan karena tandanya positif. Yang ketiga, kapan atau pada saat T berapa berhenti? Nah, untuk mengetahui sebuah benda berhenti itu tidak dilihat dari jarak maupun percepatan, tapi kita lihat hanya dari kecepatannya saja, yaitu VT-nya harus sama dengan 0.
Oke, kita fokus ke chart yang tengah, yaitu 15T kuadrat min 60T plus 45 harus sama dengan 0. Untuk mempermudah ya, kita sederhanakan, kita bagi 15 semuanya menjadi T kuadrat dikurang 4T tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi T min 3 dan T min 1 sama dengan 0. T min 3 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 3. Atau T min 1 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 1. Artinya adalah benda tersebut berhenti pada saat detik ketiga atau detik pertama. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini tentang kecepatan dan percepatan menggunakan metode turunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa mempelajari dengan seksama dan bisa melihat soal dan di buku latihan ya, di buku paket, juga di KCR yang sudah dibuat dan dikerjakan di Google Form yang disediakan. Oke, thanks for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.